Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manazikana dengan NIM 231101040029, prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7, yaitu memahami dan menganalisis serta mempraktikkan cara menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, dan menyusun bahan ajar. Yang A. Menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan terencana yang harus dikuasai siswa agar proses pembelajaran berhasil. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ada 4 faktor yang perlu diperhatikan menurut Hamzah, yaitu yang pertama audiens. Prosedur yang pertama adalah audiens, yaitu salah satu awal prosedur penyusunan tujuan pembelajaran terpenting ialah adanya audiens. Dalam hal ini, jika peserta didik bisa jadi murid ataupun dalam dunia perkuliahan ialah mahasiswa. Yang kedua yaitu behavior. Kedua, dalam penyusunan tujuan pembelajaran tahap ini perlu karena agar mengetahui sejauh mana perubahan yang telah dilakukan peserta didik dalam tahapan pembelajaran. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur nantinya serta evaluasi dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu condition atau kondisi, juga bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kondisi ini bisa dirancangkan sebelum pembelajaran dilakukan, namun kadang kala ada hal yang tidak diharapkan terjadi, maka seorang pendidik harus mampu mengatasi kondisi ini. Yang keempat yaitu degree. Yang keempat ini proses yang juga tidak terlepas pentingnya adanya batasan minimum yang harus dicapai peserta didik, sehingga hal ini perlu diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang B yaitu tujuan pembelajaran. Pengertian alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran didefinisikan oleh Mardapi adalah rangkaian tindakan sistematis dan berencana untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Alur yang jelas memungkinkan guru membuat kegiatan belajar yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Langkah-langkah penyusunan alur, yaitu langkah-langkahnya pertama merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, yang kedua menyusun alur tujuan secara sistematis, yang ketiga menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, yang keempat kolaborasi antar guru, dan yang kelima fleksibel dan adaptif. Yang selanjutnya yaitu contoh alur tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu siswa kelas 10 Bahasa Indonesia diharapkan mampu memahami ide pokok dan perinci dalam teks, serta menganalisis informasi tujuan pembelajarannya adalah menentukan ide pokok dalam diskusi dan mengevaluasi akurasi informasi dalam bacaan. Aktivitas meliputi diskusi kelompok dan latihan individu. Yang C. Asesmen diagnostik. Pengertian asesmen diagnostik. Menurut Pemham, asesmen diagnostik adalah bentuk evaluasi yang dilakukan sebelum pengajaran dimulai untuk mengidentifikasi kekurangan dan kekuatan siswa dalam suatu topik atau mata pelajaran. Yang kedua, tujuan asesmen diagnostik dalam pembelajaran. Asesmen diagnostik memainkan peran penting dalam membantu guru memahami kondisi awal siswa sebelum memulai pembelajaran. 3 tujuan utama adalah mengetahui kesiapan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang D. Menyusun bahan ajar. Di sini ada 3,
yaitu yang pertama prinsip dalam penyusunan bahan ajar. Prinsip dalam penyusunan bahan ajar yang pertama yaitu keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu variasi metode. Yang selanjutnya teknik dan strategi dalam penyusunan bahan ajar. Yang pertama pengertian bahan ajar, yang kedua prinsip penyusunan bahan ajar, yang ketiga teknik penyusunan bahan ajar, dan yang keempat strategi penyusunan bahan ajar. Selanjutnya evaluasi bahan ajar. Setelah bahas ajar disusun, penting untuk dilakukan evaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Beberapa kriteria evaluasi bahan ajar meliputi kejelasan materi, relevansi materi, kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.